Hai Sobat IT, selamat datang kembali di podcast Spark and Sing Igniting Conversation. Seperti biasa bersama saya Yasmin selaku host pada kali ini. Dan kali ini kita nggak sendirian, kita udah ditemani oleh narasumber kita yaitu Mas Firhan Muzafi Marekar, yaitu seorang Quality Coach and Engineer di Narada Code. Halo Mas Firhan, apa kabar? Halo Mbak Yasmin, Alhamdulillah kabar saya baik sekali. Alhamdulillah. Oke, jadi Mas Firhan ini kan seorang Quality Coach ya. Tentunya topik yang akan kita bahas ini mengenai hal-hal yang berkualitas dong. Pastinya. Tentunya, iya. Dalam pengembangan software ya Mas Firhan. Tentunya. Oke, mungkin bisa kita bahas dulu nih Mas ya, mengenai tahapan awal untuk memastikan software ini yang kita kembangkan tuh berkualitas atau enggak gitu. Nah, tapi sebelum kita spill, saya mau kasih tahu satu hal nih buat Sobat IT yang nonton. Di Narada Code menyelenggarakan Skillnet Series terkait dengan testing fundamental. Juga beberapa pelatihan profesional lain seperti Continuous Testing, ISTQB Agile Testing, dan Test Automation Workshop. Kebetulan salah satu trainernya yaitu Mas Firhan sendiri ya Mas. Ya, betul banget. Oke, jadi buat Sobat IT yang kepo boleh menghubungi kontak di bawah ini. Oke, balik lagi nih Mas Firhan ke topik utama tadi. Gimana sih caranya untuk memastikan software yang kita kembangkan itu berkualitas, Mas? Oke, sebenarnya ini topik yang sangat menarik sekali ya Mbak Yasmin. Iya. Karena sangat berhubungan dengan apa yang biasanya quality assurance atau QA kita sebutannya atau tester lakukan pada umumnya. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat seringkali itu QA sendiri tidak sadar yang mereka lakukan ini sebenarnya punya proses, ya kan? Nah, proses-proses itu disebut dengan namanya software testing life cycle. Nah, kalau di pengembangan sendiri itu kan ada yang namanya software development life cycle atau SDLC. Ya, betul banget. Nah, kalau di software testing dia ada subnya seperti itu. Jadi namanya software testing life cycle atau SDLC. Oke. SDLC itu apa sih, Mas? Ya. Nah, kalau kita bicara soal SDLC atau software testing life cycle Mbak Yasmin, sebenarnya SDLC sendiri ini itu sebuah proses kita sebutnya, di mana QA dari setiap proses ini akan melakukan validasi dan verifikasi. Nah, dari situlah dilakukan proses yang end to end, sebutannya end to end pada saat kita melakukan testing. Sehingga apa? Sehingga kita memastikan bahwa software yang kita testing ini sudah berkualitas. Untuk prosesnya sendiri itu terdiri dari apa aja ya, Mas? Ya. Prosesnya itu kalau kita bicara soal SDLC itu sebenarnya yang paling umum itu ada 6 proses Mbak Yasmin. Nah, kita breakdown satu-satu dulu ya. Jadi proses pertama itu disebut dengan requirement analysis. Ya, jadi apapun kalau kita bicara soal software development, nah pasti akan diawali dengan requirement. Nah, jadi requirement analysis yang pertama. Lalu yang kedua itu test planning. Nah, ini esensial, nanti saya akan jelaskan juga sih terkait ini. Lalu yang ketiga ada test case design and development. Yang keempat ada test environment setup. Lalu yang kelima ada test execution, dan yang terakhir ada test closure. Oke, banyak juga ya Mas ternyata untuk prosesnya. Mungkin kita mulai dari yang paling awal dulu nih Mas Firhan, yaitu requirement analysis. Boleh dijelasin nggak lebih lanjutnya di situ tuh seorang QA atau tester ngelakuin apa aja ya? Oke, seperti namanya ya Mbak Yasmin ya. Di proses yang pertama ini adalah requirement analysis atau analisa requirement atau kebutuhan seperti itu. Nah, proses ini dilakukan oleh QA untuk sebenarnya
memastikan bahwa ada atau tidak sih kecacatan dari sebuah requirement yang diberikan oleh user sendiri. Oke. Nah, pada saat requirement ini diberikan oleh user, QA akan melakukan analisa gitu, bahwa melihat apakah sebuah requirement ini memiliki risiko nggak sih pada saat kita akan melakukan testing ke depannya. Oke. Nantinya ini akan menjadi sebuah landasan kita untuk membuat sebuah planning, atau kita bisa sebutkan test planning yang tadi saya sampaikan. Seperti itu, Mbak Yasmin. Oke, berarti tujuan utama dari requirement analysis ini tuh apa aja ya, Mas? Ya, simpelnya pada saat kita melakukan requirement analysis ini, goals utamanya adalah sebenarnya untuk menghindari defect atau defect prevention di dalamnya, Mbak Yasmin. Jadi pada saat kita mendapatkan sebuah requirement, kita perlu mengidentifikasi biasanya apakah requirement ini akan menghasilkan sebuah risiko yang tinggi atau tidak. Nah, dari risiko itulah kita bisa memilah dan memilih dan menentukan tipe-tipe jenis testing apa saja yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk memitigasi risiko terjadinya defect atau bugs sejak dini. Seperti itu. Oke, jadi requirement itu harus dipastikan dulu ya, Mas, tentunya sebelum nanti akan diimplementasikan nih atau dibuat menjadi sebuah software. Betul sekali, Mbak Yasmin. Karena sebenarnya requirement ini adalah hal yang paling penting pada saat kita mengembangkan sebuah software dan melakukan testing pada software ini. Karena kalau semisalnya ya kita beranalogi, kalau tidak ada kebutuhan, ya kan, itu buat apa kita kerjakan? Seperti itu kan. Jadi kan memang karena adanya kebutuhan lah, makanya kita merealisasikan kebutuhan itu sebagai sebuah software. Seperti itu. Oke, berarti setelah kita identifikasi nih ya kebutuhannya, ini relate juga ya ke proses selanjutnya, yaitu test planning. Exactly, Mbak Yasmin. Menariknya dari pengalaman saya sendiri, test plan ini sering sekali dilupakan. Oh, gitu atau ya, Mas? proses ini sering sekali dilupakan, ya kan? Karena bahkan ada yang nggak tahu kalau kita memang harus merencanakan sebuah testing ini, Mbak Yasmin. Betul. Jadi sering saya kutip bahwa dari kata-kata Benjamin Franklin ya, if you fail to plan, you are planning to fail. Oke. Iya kan? Betul. Ya kan? Jadi proses test planning ini sebenarnya sering saya sebutkan sebagai proses yang sangat esensial. Begitu. Karena dengan adanya test planning ini, semua pihak pasti akan terbantu seperti itu. Karena kita tahu tujuan dari tes ini sebenarnya dilakukan untuk apa tepat. Nah, jadi di dalam test plan ini biasanya di situ kita akan menyebutkan nih, Mbak Yasmin. Nah, ini relate dengan requirement analysis yang kita lakukan di awal. Jadi di dalam test plan akan berlandaskan dari requirement analysis, terutama di bagian risknya. Risikonya seperti itu. Nah, pada saat kita menuliskan si test plan ini, faktor-faktornya itu pasti akan meminta sejumlah hal yang memang spesifik harus disebutkan, seperti tes ini akan dilakukan seperti apa, jenis tes yang akan dilakukan seperti apa, seperti itu. Lalu dilakukan di mana? Nah, dan seberapa lama biasanya tes ini akan dilakukan. Nah, itu semua akan dituliskan di dalam satu proses ini, di dalam satu proses ini yang disebut dengan test planning. Oh iya, memang harus kita rencanakan sih ya, Mas ya, apa yang akan kita lakukan agar lebih terstruktur juga dan betul. bisa lanjut ke proses selanjutnya gitu ya, Mas. Ya, jadi biasanya test plan ini dia tuh berbentuk sebuah dokumen, Mbak Yasmin. Dokumen. Ya, yang isinya tadi yang sempat saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi ada seperti timelinenya, lalu tipe jenis tes apa saja yang dilakukan. Nah, ini nanti yang akan menjadi guidance sebenarnya, guidance pada saat kita akan melakukan testing ke depannya. Contoh bisa kita ambil nih dari salah satu ISO yang fenomenal belakangan ini, Mbak Yasmin. Jadi ada yang namanya ISO 29119. Memang ISO ini berfokus pada proses testing di dalamnya, Mbak Yasmin. Nah, di dalam ISO ini kebetulan saya pernah terlibat. Ya, jadi untuk pengimplementasiannya di salah satu bank terbesar di Indonesia saat ini. Keren tuh, Mas. Ya, seperti itu. Nah, pada saat
kita mengimplementasikan ISO 29119 ini, itu biasanya ada yang namanya test management process. Oh, apa tuh Mas? Test Ya. management process. Test management process ini sebenarnya kita menjabarkan plan kita, ya kan? Kalau memang kita melihat dari proses test planning itu berbentuk dokumen seperti itu. Nah, sama kalau kita lihat dengan test management process sebenarnya. Jadi kita melihat bahwa siapa saja yang akan terlibat di dalam tes ini, lalu item-item yang perlu disiapkan pada saat kita akan melakukan tes seperti apa. Bahkan di dalamnya kita akan menjabarkan risknya yang telah kita identifikasi tadi di awal, Mbak Yasmin. Betul. Nah, itu kita tulis semua di dalam tes manajemen proses tersebut. Jadi kita mempunyai sebenarnya rencana yang komprehensif. Seperti itu sih, Mbak Yasmin. Wah, berarti penting sekali ya Mas kita untuk menulis tes plan ini, karena kan tes plan ini dijadikan acuan gitu ya untuk melakukan tes ke depannya. Betul. BTW nih Mas Firhan, yang bertanggung jawab untuk menulis tes plan ini nih biasanya siapa sih Mas, sepengalaman Mas Firhan? Biasanya test plan itu ditulis oleh QA lead atau test manager nih, Mbak Yasmin. Jadi QA lead dan test manager ini harus berkolaborasi pada saat mereka itu menulis sebuah timeline di dalam test plan. Agar apa? Agar nantinya itu sinkron dengan project yang sedang berjalan saat ini. Biasanya akan melibatkan seperti project manager atau memang kalau diperlukan stakeholder yang memang terkait di dalam project itu sendiri. Oke, jadi begitu ya Mas ya, dalam test plan ini nih akan nyambung ke timeline dari project yang sedang dikerjakan gitu ya. Betul sekali. Oke, kalau gitu kita lanjut ke proses selanjutnya nih ya Mas ya. Tadi ada test case development. Jadi dalam proses ini nih biasanya QA atau tester itu melakukan apa ya Mas? Oke, di proses test case design and development ini, Mbak Yasmin, biasanya itu QA itu akan menuliskan sebuah skenario. Skenario itu baik dari positif skenario, di mana positif skenario itu kalau bisa kita sebutkan itu sebagai happy path lah, seperti itu, atau skenario yang pasti akan berhasil dan biasa dilakukan oleh user dan menjadi tujuan utama user. Dan ada juga skenario negatif seperti itu. Jadi yang memberikan validasi jika yang user lakukan itu tidak sesuai dengan prosedurnya, seperti itu. Nah, dari sinilah biasanya akan ada landasannya. Landasannya itu seperti kalau di dalam Agile contohnya itu acceptance kriteria, seperti itu ya kan. Jadi ada acceptance secara fungsional yang harus dipenuhi pada saat kita menulis skenario tersebut, seperti itu. Nah, selain itu Mbak Yasmin, biasanya ada juga dokumen-dokumen yang bisa menjadikan atau biasa dijadikan landasan untuk membuat skenario ini gitu. Apa tuh, ya kan, agar tetap align nih dengan kebutuhan bisnis dan juga requirement yang telah diberikan sebenarnya. Contoh dari dokumen ini adalah kita bisa lihat dari BRD. Nah, ini pasti sangat familiar, yaitu Business Requirement Document, ya kan. Lalu juga ada FSD, Functional Specification Document. Nah, inilah yang akan menjadi landasan seorang QA untuk membuat skenario-skenario yang akan dilakukan untuk pengeksekusian testing ke depannya, Mbak Yasmin. Jadi memang harus tetap dijaga nih dari requirement yang yang telah diberikan ke kita. Lalu skenario ini bisa merepresentasikan apa yang memang user lakukan dan user butuhkan dari aplikasi kita tersebut. Seperti itu, Mbak Yasmin. Jadi dia itu akan berbentuk sebuah checklist gitu ya Mas ya, seperti melakukan audit atau assessment begitu. Ya, bisa dibilang seperti itu, Mbak Yasmin. Nah, dokumen test case ini nantinya itu di dalamnya memang ada beberapa hal yang akan dipastikan seperti itu. Nah, terutama dokumen test case ini pasti akan memiliki sebuah actual result atau kondisi aktual pada saat kita melakukan tes seperti itu, lalu akan disandingkan dengan expected result atau ekspektasi yang diinginkan, seperti itu. Jadi pada saat kita menulis skenario itu harus dipenuhi. Nah, dari situlah kita bisa tahu nih sebenarnya, Mbak Yasmin, apakah tes itu nanti sesuai atau tidak dengan yang dikembangkan.
Wah, kalau dilihat-lihat nih sebenarnya tugas dari seorang QA atau tester banyak juga ya Mas ya. Betul. Memang kelihatannya pasti banyak kalau kita menjabarkan seperti ini sih, Mbak Yasmin. Iya, oke. Nah, yang bertugas untuk membuat test case ini biasanya siapa Mas Firan? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat yang membuat test case ini pasti orang-orang yang akan melakukan eksekusi testing di dalamnya. Jadi harus ada kolaborasi, bukan hanya dari satu pihak aja. Karena apa? Karena di sini perlu memastikan lagi nih, Mbak Yasmin, apakah skenario-skenario ini sudah memenuhi yang tadi, kembali lagi requirement itu. Iya, betul. Nah, dari situlah kita bisa tahu bahwa seberapa mengcoverkah tes skenario ini yang ada di dalam test case itu. Karena memang patokannya pasti akan berdasarkan requirement. Oke, kalau contohnya tuh apa Mas? Nah, contoh jika tesnya ini dilakukan ya pada katakanlah layer UI. Jadi itu sebelum itu saya kembali lagi, testing itu harus sesuai dengan konteks sebenarnya. Jika testingnya dilakukan pada layer UI seperti itu. Nah, berarti yang perlu kita siapkan itu, Mbak Yasmin, adalah test case yang memang skenario yang akan melakukan tes pada kosmetik di dalam UI itu sendiri. Contoh seperti teksnya seperti apa, ya kan, warnanya apakah sudah memenuhi atau sama dengan sistem desain yang telah dirancang gitu ya Mas. Betul. Lalu jika dia melakukan tes pada API layer seperti itu. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah skenario dari request dan responsnya akan seperti apa. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa tes ini memang harus sesuai dengan konteksnya, dan juga test case-nya ini harus bisa mewakili di layer apa sih kita melakukan testing itu, Mbak Yasmin. Berarti test case ini sesuai dengan konteks ya, akan dilakukan di layering mana nih untuk tesnya gitu. Betul. Oke, menarik banget sih Mas Firhan. Kalau lain kali misalkan kita akan bahas hal ini lebih lanjut gitu ya. Iya, boleh banget sebenarnya. Tapi kita lanjut dulu nih untuk proses selanjutnya, yaitu test environment setup. Nah, gimana tuh Mas kalau test environment setup? Ya, jadi bicara tentang test environment setup ya, Mbak Yasmin. Jadi QA itu akan melakukan setup pada tempat yang akan mereka lakukan untuk testingnya, seperti itu. Jadi harus ada tempat nih yang mumpuni untuk mereka melakukan testingnya itu, agar apa? Agar bisa mereplikasikan sebenarnya tujuannya apa yang akan terjadi di production. Jadi seperti itu. Nah, fokusnya tuh di situ pada saat kita melakukan test environment setup, dan juga nggak lupa pastinya butuh data test. Ya, jadi kita harus menyiapkan juga data testnya yang sesuai. Nah, ini masih relate sebenarnya dengan test case tadi, karena test case itu pasti butuh data test di dalamnya, supaya apa? Supaya nanti pada saat kita melakukan tes hasilnya juga akurat, seperti itu. Sama juga dengan test environment ini sendiri, seperti itu. Semakin dia mirip dengan spesifikasi dari production atau environment yang diakses oleh user itu, akan semakin akurat juga, Mbak Yasmin, hasil dari testing ini sendiri. Oke, berarti proses ini sangat menentukan ya Mas ya, keakuratan testing yang dijalani gitu. Oke, sebuah ilmu yang penting banget nih pastinya untuk sobat IT yang menjadi QA atau yang soon to be QA gitu ya. Jarang yang tahu biasanya Mbak Yasmin di sini, karena tidak kurang memperhatikan gitu. Jadi mereka hanya mengeksekusi tes, tapi lupa nih apakah tes ini sudah mereplikasikan sih hasil dari yang akan nanti user dapatkan juga di production gitu. Oke, lanjut ke proses selanjutnya nih Mas ya, yaitu test execution. Kira-kira itu apa Mas? Ya, simpelnya ya Mbak Yasmin, kalau saya jelaskan ya mungkin secara cepat gitu. Test execution ini kita melakukan eksekusi tes di mana berdasarkan test plan yang telah kita buat sebelumnya, lalu dengan test case yang telah kita develop, ya kan? Tadi kita develop test case seperti itu di proses sebelumnya, dan di environment yang telah kita set up. Nah, dan tidak lupa pasti harus tetap align dengan requirement yang akan dites, seperti itu.
Jadi sebelumnya kan direncanakan ya di dalam test plan itu, terus tadi dari test case-nya telah di develop, terus langsung di sebuah environment yang telah di setup oleh QA gitu ya. Betul. Oke. Berarti ini nih sebuah pembuktian gitu ya Mas ya. Betul ya Mas ya? Sebuah pembuktian bahwa bagaimana tes ini dilakukan gitu. Oke. Nah, berarti di tahap terakhir ini kan ada tes closure ya Mas ya. Nah, biar saya tebak dulu nih. Kayaknya sih kalau menurut saya tes closure itu kan sebuah reporting ya Mas. Karena setiap kita melakukan sesuatu pasti akan ada reportnya gitu. Betul nggak Mas? Iya, betul. Jadi bicara tentang test closure, ya kan, atau mungkin kalau di bahasa Indonesia kan penutupan, ya kan, penutupan gitu. Betul kata Mbak Yasmin tadi, ya. Jadi test closure itu kita memang melakukan reporting di dalamnya seperti itu. Tapi ada aspek-aspek juga yang perlu dihitung nih Mbak Yasmin. Gitu. Jadi kan di test plan itu atau tadi yang saya sempat sebutkan itu di test management process kalau menurut ISO 29119 itu kita menjelaskan di dalam test management process itu ada matrix. Ya, ada matrix. Kita akan put matrix di dalam test management proses itu untuk apa? Untuk nanti pada saat test closure ini kita hitung apakah ada deviasi nggak sih? Nah, seperti itu. Ada nggak sih deviasi antara tes yang telah kita plan dengan hasil akhirnya? Nah, gitu. Nah, jadi seperti itu, Mbak Yasmin. Nah, contohnya yang dihitung itu seberapa banyak tes yang sudah dieksekusi dari timeline yang telah dijabarkan di test plan, seperti itu. Seberapa banyak tes yang berhasil atau pass, ya kan, dari tes yang telah dieksekusi tadi. Lalu ada berapa tes yang gagal. Nah, itu semua dihitung. Iya, lalu defect yang didapatkan, defect yang telah di-solve oleh developer, ya kan, defect yang belum di-solve. Nah, itu semua harus terdokumentasi di dalam reportnya. Nah, biasanya itu akan menjadi sebuah berita acara testing. Seperti itu. Berita acara testing ya. Berita acara testing ini nantinya berarti akan direview oleh tim-tim terkait gitu ya Mas ya? Betul ya. Jadi dari berita acara testing ini ya kan, tadi kan kalau kita lihat itu matriksnya banyak banget sebenarnya kan. Nah, itu nanti perlu validasi juga pastinya dong, ya kan. Gak hanya sekedar ya kita melakukan testing ya udah selesai, enggak seperti itu, tapi lebih ke memastikan bahwa memang ini masih align dengan tujuan awal dilakukan testingnya. Jadi perlu ada pihak-pihak atau stakeholder yang memvalidasi, terutama user itu sendiri. Biasanya kan akan dilakukan UAT itu, ya kan, pada saat kita melakukan tes atau user acceptance test di dalamnya. Itu untuk memastikan bahwa yang user minta itu masih sesuai nih, Mbak Yasmin. Nah, itu semua akan dituangkan di dalam berita acara testing tersebut. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu saya lanjutkan lagi. Pasti ada sebuah pengukuran di dalamnya. Apakah testing ini bisa dikatakan sudah berhasil atau tidak? Gitu. Ya kan? Karena kan kalau kita harus ukur juga nih setelah kita melakukan testing, goals kita tercapai nggak sih? Seperti itu. Lalu juga harus ada validasi juga. Seperti gitu. Penentuan gitu ya Mas ya. Kira-kira aplikasi ini udah layak dirilis atau enggak gitu ya. Tepat. Ya, Mbak Yasmin kayaknya udah familiar gitu ya. Familiar dengan bahasan ini. Ya, jadi seperti itu memang. Nah, dan yang terakhir pastinya harus ada evaluasi dong. Iya, tentu sih. Iya kan? Pasti aktivitas tes yang kita lakukan itu harus ada validasi di dalamnya, ya kan? Jadi evaluasi ini bertujuan itu biasanya kalau di ISO 29119 itu disebut sebagai lesson learned. Jadi apa yang kita pelajari dan yang kita bisa evaluasi dari pada saat kita melakukan proses STLC ini, gitu, STLC ini, gitu. Jadi contoh misal, ternyata pada saat kita men-setup environment-nya ini atau environment-nya ini itu harusnya speknya tuh harus benar-benar memimik dari production itu sendiri. Seperti itu. Kadang kan pada saat kita melakukan tes, ini nggak sama nih, sesuai ya? Betul ya, jadi nggak akurat gitu kan. Jadi harus ada perhitungannya seperti itu. Jadi harus ada
Mm. evaluasi berkelanjutan di situ. Jadi pada saat kita akan melakukan tes lagi ke depannya, itu pasti nanti ada Iya, improvementnya. betul. Seperti itu Mbak Yasmin. Jadi memang bukan hanya sekedar reporting, tapi juga kita harus menghitung dan mengukur sebenarnya. Karena saya percaya semua hal itu harus diukur Mbak Yasmin. Karena kalau nggak diukur kita nggak akan tahu kita udah sejauh mana. Betul. Seperti itu, ya kan. Nah dari situ itulah test closure sebenarnya. Ternyata banyak banget ya Mas ya yang harus divalidasi dan diukur setelah kita melakukan testing dan Betul. membuat reportnya. Oke, sangat menarik sekali nih pembahasan tentang STLC ini. Saya jadi tahu end-to-end proses testing nih yang biasa dilakukan oleh QA secara general. Iya, mungkin Mbak Yasmin berminat jadi QA? Wah. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mas Ira atas waktunya. Semoga kita bisa berbincang-bincang di lain kesempatan. Oke, terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton video ini. Untuk sobat IT lainnya mungkin bisa disebutin di kolom komentar kira-kira episode selanjutnya mau bahas tentang apa nih. Terima kasih dan sampai jumpa. Spark and Sing, Igniting Conversation.